Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Fauzan. Saya dari kelompok 7 Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 230104018 dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Kartika. Saya dari kelompok 7 dengan nomor NIM 23010400184 dari matkul pengantar ilmu komunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvinur Muhammad dengan NIM 23010404026 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamani Iqbal dengan NIM 23010400196. Saya dari kelompok 7 dan ini adalah tugas dari mata kuliah ilmu komunikasi. Kita menjelaskan tentang komunikasi massa, di mana kita di sini lebih menjelaskan terhadap perkembangan media komunikasi massa dari dahulu sampai sekarang. Terima kasih. Perkembangan media komunikasi massa telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif perkembangan media komunikasi massa yaitu yang pertama ialah meningkatkan dari segi akses informasi. Yang kedua, yaitu meningkatkan pendidikan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan dari segi hiburan. Tetapi, perkembangan media komunikasi massa itu juga bisa membawa dampak yang negatif. Yang pertama ialah menyebarkan informasi yang tidak benar atau berita hoax. Yang kedua, yaitu menciptakan budaya konsumtif atau pemborosan. Dan yang terakhir, yaitu bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan terhadap gadget. Dan inilah video dari kelompok 7 yang berjudul Komunikasi Massa. Perkembangan media komunikasi massa telah meningkatkan akses informasi bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat bisa dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber melalui media komunikasi massa. Perkembangan media komunikasi massa telah meningkatkan dari segi pendidikan bagi masyarakat. Media komunikasi massa dapat digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, baik formal maupun informal. Belajar di sekolah ini. Emang bisa ya? Bisa lah, di serba digital ini apa sih yang bisa? Coba lihat dong gimana caranya. Perkembangan media komunikasi massa juga telah meningkatkan dari segi hiburan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses hiburan melalui media komunikasi massa. Ternyata,
Media komunikasi massa juga itu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu hoax deh. Hoax ya? Iya. Media komunikasi massa dapat menciptakan budaya yang konsumtif karena masyarakat ini sering terpapar iklan-iklan produk yang menggoda. Kamu lagi ngapain dulu, Jan? Ya, saya mau cek lagi dulu. Kemarin rasanya udah cek atau Jan? Ya, saya emang baru baca kalau cuman ya nggak mau kan. Nggak boleh dong, kamu nanti boros kalau kayak gitu. Iya sih, benar sih harus. Nanti uang kamu habis kalau kayak gitu, kalau Jan. Ya, benar juga ya. Ini enaknya ya? Ini juga sih. Sini nonton bareng. Udah mau ah, Fauzan, aku lagi main ML. Gitu. Ih, canduan dah, mas banget. Sini bareng ya lah. Kenapa sih? Iya sih, orang lagi seru kok Fauzan. Oh iya dah, pakai gitu. Jadi, kesimpulan dari video tersebut adalah komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan secara massal, menggunakan media massa sebagai sarananya. Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, mulai dari memberikan informasi, pendidikan, hiburan, hingga pembentukan opini publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, media komunikasi massa akan terus berkembang secara pesat. Hal ini tentu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menggunakan media komunikasi massa agar dampak positifnya dapat kita rasakan dan dampak negatifnya dapat kita minimalisir atau kita jauhkan. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin memberikan kesimpulan dari pengertian komunikasi massa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan Faris Fauzan. Jadi video yang kita tadi buat itu yang pertama dari dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya komunikasi massa yang pertama itu adalah meningkatkan dari segi informasi gitu. Kalau misalnya dulu tuh kita mau dapat berita atau kita mau cari berita, kita harus yang namanya membaca majalah atau kita cari koran atau baru kita dapat tuh berita-berita itu tuh. Nah, kalau di zaman sekarang, di zaman milenial sekarang tuh kalau misalnya mau dapatin berita gampang, kita cuma buka HP, hidupin internet, baru kita bisa baca berita gitu, nggak susah dulu. Terus dampak positif yang kedua itu dari segi pendidikan. Kalau misalnya dulu kan kita kalau misalnya mau belajar kita harus masuk ke kelas gitu, ketemu guru, baru kita bisa mendapatkan ilmu gitu, bisa belajar. Kalau sekarang kita bisa belajar di mana aja, di internet juga bisa. Terus yang terakhir dari dampak positifnya ialah dari segi hiburan. Kalau dulu kan kalau misalnya kita mau nonton film atau misalnya mau denger lagu, kalau misalnya denger lagu dulu kita dari radio gitu ya. Kalau nonton film kita harus ke bioskop dulu. Kalau zaman sekarang gampang nih, tinggal langganan aja, langganan di aplikasi kayak misalnya video atau enggak kita bisa nonton YouTube gitu, baru kita bisa nikmatin film-film atau video-video yang mau kita tonton gitu. Terus kalau lagu, dari segi lagu kita bisa langganan Spotify, kita bisa dengerin di platform lain. Kemudian ada dampak negatif dari komunikasi massa. Yang pertama itu gampang banget nih penyebaran hoaxnya, karena ya di zaman milenial sekarang tuh orang tuh banyak banget yang nyebarin berita yang sebenarnya itu nggak bener gitu. Tujuannya apa ya? Mungkin tujuannya buat mengadu domba atau tujuan lain yang bikin merusak moral bangsa. Terus yang kedua dari dampak negatif komunikasi massa yaitu adalah pemborosan. Karena kan sekarang kalau misalnya kita mau beli apa-apa nih di e-commerce gampang ya. Kayak misalnya kita mau beli tas nih, kalau dulu kan beli tas kita harus ke pasar atau enggak ke tempat perbelanjaan gitu atau swalayan. Kalau sekarang kita tinggal buka aplikasi aja, tinggal klik-klik bisa langsung datang kan itu
barang yang kita pesen gitu. Makanya itu yang kemudahan yang bikin orang-orang tuh jadi boros gitu. Terus yang terakhir, dampak negatifnya ialah kecanduan. Nah, banyak banget nih kan sekarang kan udah gadget udah berkembang pesat ya gitu ya. Kita juga udah tergantungan juga. Apalagi sekarang tuh udah zamannya AI gitu. AI itu udah bener-bener ngebantu manusia dalam segi yang namanya pekerjaan. Jadi manusia itu kayak bener-bener nggak ada pekerjaan lain selain menggunakan AI gitu. Jadi manusia jadi males, nggak ada kerja, kayak gitu sih. Oke, itu kesimpulan dari materi komunikasi massa dari kelompok 7. Semoga videonya bermanfaat ya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.